Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Coy. Kali ini saya kembali lagi bersama Mas Haji. Untuk konten kali ini kita akan membuat bagaimana cara membuat bibit bawang merah sendiri atau mandiri ya teman-teman, supaya bisa ditanam dengan baik dengan hasilnya maksimal. Oke, kita langsung saja bertanya bagaimana caranya kepada sang master bawang merah ya teman-teman. Ini Mas Haji ini pengusaha muda tapi sudah sukses. Master tapi ya baru coba. Ya. Biasanya gini teman-teman, kalau orang sukses tuh selalu merendah. Oke Mas Haji, untuk persiapannya sebelum dijadikan bibit itu bagaimana ya? Ya kalau untuk bawang merah yang baru dipanen itu biasanya saya itu mengeringkannya dahulu agar menghilangkan dari tanah-tanahnya yang agak basah, terus ada airnya itu biar kering terlebih dahulu. Setelah itu kalau sudah kering dibawa pulang, disemaikan, ditaruh di kayak buat panggung itu, tingkatan-tingkatan gitu, Rak gitu ya? Ya kayak rak gitu. Berarti itu setelah dipanen dari sawah itu dikeringkan dulu di sawah itu berapa hari gitu biar garing, terus setelah sedikit garing dari tanah-tanahnya itu bawa pulang ke rumah dan ditaruh rak supaya terkena angin ya teman-teman, tidak sinar matahari ya, cukup diangin-anginkan. Oke, setelah proses itu selesai, bagaimana ciri-ciri bawang merah yang siap untuk dibuat bibit ya Mas Haji? Ya kalau bawang merah siap dibuat bibit itu ya kita melihat bawangnya dulu Mas. Ya, Kadang kan ya ada bawang merah yang busuk, itu ada yang tengahnya belum ada tunasnya gitu. Itu kita bisa nengok dulu, bisa cek seperti di tengahnya dibelah dulu. Kalau sudah ada tunasnya itu berarti sudah siap. Dan juga ada namanya akar. Oh ya, akarnya. Berarti untuk akaring, ciri-cirinya itu yang tampil di fisik dulu ya Mas. Warnanya itu warna apa? Ya agak-agak kemerahan gini, merah segar gitu ya? Merah segar, biasanya merah hitam-hitam agak pekat gitu. Oh gitu ya? Terus ada teksturnya keras dari bawang itu sendiri. Terus di dalamnya jika dibuka itu ada tunasnya dan ada akarnya di bawah ini. Kalau orang Jawa itu sebut bongkot ya, bongkot itu. Oke, ciri-cirinya sudah paham ya teman-teman. Terus bagaimana cara membuatnya ya Mas Haji? Dan sudah melewati persiapan, sudah terlewati dan sudah melalui sortir ciri-ciri yang baik. Terus cara membuatnya itu bagaimana? Kita contohkan saja ya teman-teman. Satu ini ya teman-teman, kita buat contoh saja. Ini bagaimana ya teman? Bagaimana ya Mas Haji untuk membuat bibit jika bibitnya itu segini? Kalau bibitnya segini kan ya, ini kan ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran sedang, itu disortir dulu Mas. Biasanya itu yang besar itu diambilin, tidak diikutin. Biasanya itu yang segini, yang agak sedang-sedang begini itu diikutin, disortir. Terus itu biasanya kalau mau dibuat bibit untuk penanaman itu sehari sebelum penanaman itu diopres dulu pucuknya, ini ketok gini, potong. Nah potong segini, nah ini kan sudah terkumpul, jadiin satu, dikasih obatnya fungsi nida. Berarti bisa di sini itu persiapannya adalah mensortir dulu dari bawang merah yang baru dipanen ya teman-teman, baru selesai proses pengeringan dan melalui proses sortir itu disortir kembali dari ukuran teman-teman. Ya ukuran, dari ukuran dipilihin.
lalu dibersihkan atau diopes, biasa kata petani. Setelah diopes kita masuk ke obatnya, baru dicampur dengan obat. Kalau sudah diopes itu diobatin. Untuk bibit sendiri itu baik yang kecil atau baik yang besar? Untuk Mas Haji sendiri lebih Ya, milih yang mana? kalau saya sih ya milih yang agak sedang segini, agak sedang kecil sedikit kan nggak apa-apa. Soalnya itu tidak membutuhkan banyak bawang merah gitu. Tidak Ngirit membutuhkan gitu ya? bawang ya Ngirit dan Ya, bibitnya itu dapat banyak ya teman-teman. banyak. Untuk proses pertumbuhannya sendiri lebih gimana ya, lebih baik yang besar atau yang kecil atau sama saja? Sama saja nah saya. Tergantung perawatannya ya. Iya, tergantung perawatannya. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk obat sendiri masih menggunakan apa Mas Haji? Kalau obat untuk sebelum penanaman itu biasanya saya memakai fungsi itu seperti ya, ini narkoset fungsimida. Itu kalau bawang merahnya sudah coba semua jadiin satu, sebelum penanaman malam harinya saya kasih obat ini dulu, saya campur, saya biarkan 1 malam. Habis itu kalau sudah besok pagi penanaman baru bawa ke lahan. Tuh. Berarti ini teman-teman, setelah proses pembersihan atau pengopesan itu dikasih obat ini ya teman-teman, Campurin dulu obatnya. dicampur atau ya dicampur lah sampai merata. Kopi. Mereknya Narcoset Fungsimida. Ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang kebingungan mencari obat apa sih yang pas untuk bibit bawang merah, ya ini ya teman-teman, ini versi Mas Haji. Oke, setelah ini kira-kira ini kalau apa ya, kalau segini itu dapat berapa kilo ya Mas Haji? Atau bisa Kalau segini masih full itu biasanya berapa kintal ya? 2 sampai ya 2, sekitar 2 kintal. Intinya ya merata lah bibitnya semua itu ya, terkena obat narkoset semua ya, terkena fungsimida semua biar terhindar dari jamur-jamur gitu. Ini ya teman-teman, satu kemasan narkoset ini bisa digunakan untuk 1-2 kintal bawang merah, tergantung ukuran bibit kita yang mau kita pakai ya teman-teman. Oke, sekarang sudah paham ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Mas Haji akan mempraktekkan bagaimana cara membuat bibit bawang merahnya ya teman-teman. Dari proses pembersihan, lalu pengobatan dan sampai siap ditanam. Kebetulan Mas Haji di sini punya sampel yang sudah siap untuk dibuat bibit ya Mas Haji. Kira-kira berapa bulan nih sudah ini? 1 bulan, hampir 2 bulanan. hampir 2 bulan ya teman-teman, dan siap untuk dibuat bibit. Oke teman-teman, jangan di skip supaya paham tentang bagaimana cara pembuatannya ya teman-teman. Ya, ini lanjut saja. Ini cara pengopesannya, itu diiris pucuknya saja, tidak usah banyak-banyak. Besoknya kurang landep. Nah, ini diirisin pucuknya semua. Nah, ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, intinya itu ujungnya buat ntar tunasnya itu tumbuh ke atas. Ya, kalau sudah ini kita langsung kita campur pakai fungsimidanya.
secukupnya saja, soalnya ini buat praktek. Kita campur fungsi midanya sampai merata. Ya kalau biasanya saya itu campurnya banyak jadi ya rata enak gitu. Kalau ini sedikit buat praktek itu jenduk-jenduk. Ya. Ini kalau sudah tercampur merata, biasanya saya diamkan 1 malam dulu, baru besok penanaman, baru saya bawa ke lahan penanaman, ya siap tanam. Oke, sekian dari kami ya teman-teman. Terima kasih Mas Haji. Ya, Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengikuti channel ini dan membantu channel ini berkembang. Salam petani berambang muda dan salam petani, salam sukses. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.